Nah, masih ada pilihan lagi selain kita membuka usaha. Kalau kita merasa kemampuan kita belum cukup, kita mau kursus, masih bisa kita kursus. Nah, biasanya untuk SMK itu kursus di Balai Latihan Kerja itu ada, jadi bisa Balai Latihan Kerja itu ada beberapa pilihan pelatihan yang bisa kalian manfaatkan nanti untuk mengasah keterampilan kalian. Jadi ingin meningkatkan. Nah, kebetulan misalnya teknik pengelasan ada di sana, meningkatkan kemampuan untuk mengelas, atau yang tadinya jurusan audio video kok pengen ngelas di Balai Latihan Kerja aja mengelas, nanti bisa kalian belajar di sana. Dan waktu kami Bapak Ibu guru dan beberapa siswa kunjungan kakak tingkat kalian mengunjungi Balai Latihan Kerja di daerah Purwokerto Jalan ke Batu Raden. Nah, itu ada di sana ternyata program-program dari pemerintah yang nantinya akan memberikan modal usaha. Nah, itu kan lumayan sekali. Kita sudah diberikan keterampilan gratis. Nah, gratis, kita diberikan keterampilan gratis, hanya kita tinggal mau saja, mau berangkat. Kemudian setelah selesai itu akan diganti transportnya oleh pemerintah, jadi transport pulang pergi itu diganti, dibiayai. Setelah itu masih diberikan modal untuk membuka usaha. Itu luar biasa sekali. Jadi jangan sampai nanti kita bingung hanya menganggur saja. Oke, setelah itu masih ada lagi, setelah kita ternyata kok tidak tertarik mungkin, ataupun jauh, ataupun alasan lain kita tidak mau kuliah, kita tidak mau bekerja, kita tidak mau istilahnya kursus, membuka usaha. Nah, nanti mungkin pilihan di antara kalian adalah menikah. Nah, repotnya lagi untuk menikah ini di usia-usia yang masih seusia kalian, nanti setelah lulus ini belum diperbolehkan untuk menikah. Jadi sebaiknya untuk menikah dihindarkan dulu, apalagi kalian belum siap. Yang namanya laki-laki apalagi itu harus sudah siap lahir batin, sudah siap menafkahi dan lain-lain. Nah, sudah siap menikah tapi kurang jodohnya, nah itu kan repot lagi. Sementara jodoh itu pasti akan mengikuti apa yang sudah mereka istilahnya, misalnya untuk kalian laki-laki mencari calon perempuan, kalau perempuannya lulusan SMK pasti minimal akan mencari lulusan SMK. Tapi kalau calon kalian lulusan S1 sarjana, pasti akan mencari jodohnya minimal juga S1. Dan pasti akan ditanya, kalian mau menikah, mau melamar saya, sudah kerja atau belum, kerjanya di mana, kan seperti itu. Nah, jadi pertimbangannya itu akan sangat banyak sekali kalau sudah kita mau menikah. Nah, pilihan terakhir, atau itu sebetulnya bukan pilihan, setelah lulus SMK itu adalah menjadi pengangguran ataupun menganggur. Nah, sangat repot sekali. Setelah SMK kita tidak punya gambaran kita mau kuliah atau mau bekerja ataupun mau menikah, kita hanya menganggur, malas-malasan. Itu jangan sampai terjadi, karena di SMK tidak pernah diajari, tidak pernah dididik untuk menjadi pengangguran. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus bersaing. Kita punya kemampuan apa? Kalau kita kok bisa kuliah, ya kita harus kuliah. Kita musyawarahkan dengan orang tua, dengan keluarga kita, oh saya kepingin kuliah. Nah, setelah kuliah nanti kita baru mencari pekerjaan, karena apa? Paling tidak kuliah itu akan menunda pernikahan ataupun nanti akan menunda pengangguran. Jadi dengan orang berkuliah itu sudah tidak menganggur, dengan kuliah sudah tidak menganggur dan menunda pernikahan. Nah, nanti selama kuliah, misalnya kalau kita punya uang, punya modal, nah kita kan akan bertemu dengan banyak orang, akan bertemu dengan calon jodoh juga mungkin. Nanti kan, nah jangan sampai pilihan yang terakhir itu adalah dipilih oleh kalian menjadi pengangguran. Jadi bingung, setelah bangun tidur mau apa bingung, setelah mau tidur juga masih kepikiran mau bagaimana ini.
mau kuliah tidak punya uang, mau usaha tidak punya gambaran, kemudian mau bekerja tidak diterima, tinggi badannya kurang, usianya sudah kelewat atau belum sampai umur mau menikah tidak punya jodoh. Nah itu sangat ya jangan sampai seperti itulah. Pasti kita punya trik-trik bagaimana kita setelah lulus SMK nanti. Nah itu tadi gambaran-gambaran. Jadi ada beberapa hal ataupun bahkan sangat banyak. Kalau lulusan SMK itu bahkan sampai bingung mau kemana setelah lulus nanti. Bukan bingung karena tidak punya gambaran jadi pengangguran, bukan. Tapi sebetulnya malah bingung, saya itu mau memilih yang mana karena terlalu banyak pilihan setelah lulus SMK. Mau kuliah bisa, ya kan? Mau kuliah bisa, mau langsung kerja bisa karena sudah punya keterampilan, apalagi dibekali dengan sertifikat. Kalau sekarang ada LSPP 1 begitu, jadi kita bisa bersaing. Kemudian setelah itu juga kita bisa membuka sebuah usaha baik online atau offline. Nah tinggal kalian memilih. Kalian punya teman-teman, punya rekan-rekan, pasti kalian jaringannya sangat banyak. Untuk membuka usaha itu membutuhkan jaringan banyak. Nah SMK sendiri seandainya kalian hanya kenal satu angkatan saja, kalian paling tidak sudah kenal 300-an. Untuk mencari pelanggan kalian sudah punya 300-an pelanggan paling tidak untuk membuka usaha. Kemudian kalau kenal satu sekolahan paling tidak sudah 1000 lebih. Nah berarti sudah ada kurang lebih ada 1000-an pelanggan kalau kalian membuka sebuah usaha, atau itu jualan atau apa seperti itu. Nah demikian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.